Hey Mas, Hai, Mas. ya, Thank you ya udah datang ya. apa kabar? Baik-baik. Aku ya, juga makasih nih dikasih kaos. ya, Kaos Bu Susi. ya, dari Ibu Susi. Ini apa yang kita tenggelamkan ini? Para koruptor pajak. Iya, harus ini bersama rakyat kita Ya, tenggelamkan. mudah-mudahan bisa ini. Ya. Ya. Kapan terakhir ketemu Bu Susi? Desember, Desember kemarin. Desember kemarin, akhir tahun ya. Kapan-kapan nanti ini kirim salam deh. Ya, Terima kasih kaosnya. Ibu Susi, Kita kaosnya. tenggelamkan semua koruptor di negeri ini. Orang-orang jahat, orang-orang tidak berintegritas, Iya, orang-orang yang konflik of interest, Iya. orang-orang yang mau menang sendiri, orang yang tidak adil, orang-orang yang tidak jujur. iya, Ya kan? Iya. Orang-orang yang tidak membangun kebenaran, keadilan, dan kejujuran. iya, Kita tenggelamkan. iya. Salam Bu Susi. Salam. Mohon izin kami mau diskusi dulu masa Iya. depan Indonesia soal teks. Suatu saat Ibu Susi harus gabung untuk bicara tentang korupsi Oh, pajak. boleh. Nanti Oke, kita Bu undang. Susi. Mudah-mudahan Bu Susi bisa datang ya. Ya. Oke. Dan saya surprise waktu Mas bicara tentang pajak. Ya, Nah, saya mengajukan diri jadi pimpinan KPK itu, kata pajak itu muncul di paper saya, Mas. oh ya, Itu muncul di paper saya. Iya. Nah, oleh sebab itu makanya saya bilang, wah ini baru dia nih, saya pikir ini kan, waktu itu kita diskusi. Jadi sehingga kemudian muncul kata intek. Iya. Intek atau intek disebutnya? Intak. Intak. Indonesian Tax Care. Care, tax pajak ya. Itu berdiri tahun berapa, Mas? Tahun 2010. 2010 berarti hampir 13. 12 ya. 12 Ya, 12 tahun. Ya, 12 tahun dalemin pajak. Iya, 13 tahun lah. Ya, betul. Bentar lagi ulang tahun nih April nih. Jadi memang kalau saya lihat ya, setelah mendalami kasus yang kemarin berputar-putar itu memang gunung esnya luar biasa nih pajak nih. Luar Kira-kira biasa. gimana Mas kira-kira? Jadi sebenarnya masyarakat harus tahu bahwa pajak ini sebuah strategi yang penting bagi negeri ini sebagai sumber penerimaan, pembangunan, tapi juga problemnya sangat luar biasa. Dan kita menemukan banyak sekali masalah-masalah di lapangan gitu loh. Dan korupsi itu hanya bagian kecil saja. Sebenarnya kalau kita lihat, Ya. itu dari masalah rendahnya kinerja daripada aparat, Ya. terus tidak mendukung iklim investasi dan dunia usaha, terus dominasi aparatur pajak, terus ketidakberdayaan masyarakat, rumitnya aturan dan inkonsisten, terus lemahnya fungsi penyuluhan dan pembinaan pajak masyarakat, rendahnya etos kerja dan kultur kerja, termasuk juga terabaikannya sebuah arah dari pembangunan sistem pajak itu sendiri. Jadi kalau kita bisa bilang korupsi itu hanya bagian kecil aja dari begitu kompleksnya masalah perpajakan Indonesia gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat korupsi yang terjadi itu sebenarnya sudah terjadi dari sebelum 57. Jadi sama dengan tuanya daripada sejarah perpajakan Indonesia gitu loh. Tapi selalu muara dari kasus-kasus ini selalu melalui proses penyelesaian secara kompromis, secara politis, yang kadang-kadang negosiasi. Nah itu yang sering akhirnya terjadi yang namanya sebuah tawar-menawar dalam menyelesaikan sebuah kasus pajak gitu. Itu yang terjadi selama ini. Padahal di Indonesia lembaga pengawas itu banyak sekali, dari mulai KPK, Ijen, Komisi Pengawas Pajak, BPK, Kejaksaan, Panja Pajak, Tipikor, PPATK, belum lagi aparat penegak hukum, banyak sekali. Tapi bisa dibilang sulit menembus pajak. Pajak ini punya spesial, gitu. Maksudnya gini ya, apa yang terjadi saat ini sampai ada seorang bisa, kalau yang betul angka sampai 500 M itu di mata seorang pengamat pajak seperti Mas Widodo ini seperti apa sebenarnya? Itu memang kalau saya sih bilang itu mah nggak aneh buat saya gitu. Tapi saya nggak bisa menjabarkan lebih detail. Hanya pakai common sense saja gitu loh. Iya, jadi sebenarnya temuan-temuan ini sebenarnya bukan suatu yang baru. Seperti PPATK pernah menemukan adanya 300 rekening oknum miliaran yang mencapai miliaran. Kemudian ada seorang aparat dari salah satu yang keluar waktu itu AHA ya, dia mencapai punya rekening sampai 17 miliar di tahun
sekitar pasca Gayus itu ya. Oh, setelah Gayus itu ada lagi Banyak sekali sebenarnya termasuk jadi dari kasusnya DT ya, seorang aparat pajak oknum itu restitusi 21 miliar itu juga ditemukan oleh PPATK. Tapi sebenarnya begini, temuan-temuan PPATK ini sebenarnya bukan cara efektif dalam memberantas korupsi di pajak. Ini hanya sebenarnya membuktikan bahwa korupsi pajak ini sangat marak gitu loh. Jadi ini tidak bisa tersentuh gitu loh oleh lembaga-lembaga pengawas. Masalahnya apa sebenarnya, Mas? Jadi berdasarkan hasil penelitian Intak ya, kita menemukan bahwa masalah pajak ini, kita pernah melakukan penelitian tahun 2010 bahwa sistem pajak Indonesia itu sangat rapuh dan rentan terhadap berbagai masalah. Dua hal yang menjadikan sistem pajak ini rapuh. Pertama, pembangunan sistem pajak itu tidak mengarah pada cita-cita pajak bangsa. Yang kedua, terabaikannya prinsip-prinsip self-assessment. Prinsip self-assessment ini adalah dasar dari prinsip sebuah pemungutan pajak di Indonesia. Saya cut dulu, masih relevan nggak self-assessment itu sebenarnya? Sangat relevan. Okay. Itu yang membuat Indonesia ini tahun 83 melakukan reformasi pajak karena turunnya harga minyak waktu itu, melorotnya kita punya cadangan minyak sehingga pajak menjadi digantikan pemasukan dari minyak itu prinsip itu yang pertama kali dibangun reformasi itu, self-assessment. Dan sampai sekarang self-assessment itu sangat relevan. Kenapa? Karena karakter masyarakat Indonesia itu sebenarnya karakter yang memang cenderung penurut. Budaya bangsa Indonesia, budaya yang patuh sebenarnya. Ya. Tapi dengan sistem yang terbangun ini tidak memiliki arah dan tidak memiliki sebuah prinsip, ini yang menjadikan akhirnya kepatuhan ini menjadi rusak sebenarnya. Gitu loh. Cita-cita pajak bangsa itu apa? Dari hasil yang kita kaji, kita melakukan pendalaman penelitian, ternyata cita-cita pajak bangsa itu adalah mewujudkan aparatur pajak yang bersih, aturan pajak yang sederhana, adanya jaminan hukum kepada masyarakat, terus meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, menunjang pengembangan usaha, khususnya usaha kecil, sampai pajak itu menjadi sumber utama pembangunan menuju kemandirian bangsa, tidak bergantung kepada hutang. Ya, pajak itu gambaran dari banyak hal. Banyak hal. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada hutang. Kita mandiri dengan pajak. Tapi kenyataan hutang kita semakin besar gitu loh. Ya. Pajak terus dinaikkan, hutang semakin dinaikkan juga, ini bagaimana gitu loh. Ini yang harus dipertanyakan kepada penyelenggara pajak kita. Ini sebenarnya mau dibawa kemana negara ini gitu loh. Rakyat ini sudah mau mengorbankan semuanya. Kita dari pagi sampai malam itu pajak terus loh. Dari mulai kita minum kopi, gosok gigi itu udah pajak. Dari mulai lahir, beli popok, beli susu itu ada PPN. Sampai akhir hayat kita beli kain kafan, masuk ke kuburan, ada unsur pajak, itu semua pajak. Kita jalan-jalan di mall, makan di restoran, semua pajak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada keraguan sebenarnya kita dengan pajak yang benar, negeri ini nggak perlu punya utang ya? Sebenarnya nggak. Kalau menurut saya gitu. Yakin? Nggak yakin, karena potensi kita luar biasa. Belum sumber alam kita. Tapi kenapa pajak ini menjadi seolah-olah tumpuan segalanya tanpa memperdulikan sebuah perawatan, pemeliharaan, seolah-olah ditumpuk di sini semuanya, menutup anggaran tanpa tahu penerimaan dari BUMN, penerimaan di luar pajak dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi mungkin kalau begitu lingkungan kerjanya yang nggak benar? Ya, kalau lihat dari ini, bagaimana kondisi lingkungan kerja itu sebenarnya? Jadi gini, sebenarnya yang ada di dalam lingkungan kerja, kantor-kantor pajak itu, ada semacam ketidaknyamanan. Ada semacam, jadi kalau kita lihat, pegawai-pegawai yang direkrut, itu awalnya adalah pegawai-pegawai yang cerdas, pinter, mereka orang-orang pilihan yang melalui seleksi-seleksi ketat ya. Mereka anak-anak daerah yang lugu, polos, yang tadinya tidak jauh daripada kehidupan religius, musola dan lain sebagainya. Setelah masuk pajak itu menjadi pribadi yang hedonisme. Bahkan mereka banyak yang saya temukan itu menjadi karena uangnya banyak itu hanya menghambur-hamburkan uang melalui kehidupan malam, kehidupan seks dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itu karena apa? Karena dari sumber-sumber uang itu gitu loh. Nah,
Kenapa kok di pajak sendiri begitu luar biasa lingkungannya? Karena memang yang diterapkan adalah sebuah target. Bagaimana pencapaian target, dan mereka harus menjadi pribadi-pribadi yang kejam dalam rangka pencapaian target tadi. Banyak oknum-oknum yang kita ketemukan di lapangan itu sangat kejam, tidak punya nurani, bahkan wajib-wajib Maksudnya pajak banyak yang tekan. tax officer-nya maksudnya? Ya, para pemeriksa khususnya orang-orang yang berhadapan dengan pajak gitu. Dan kita Lingkungan kerja yang sangat tidak mendukung integritas dong kalau gitu. ya, ini adanya tersembunyi. Tersembunyi. Bukan tidak tahu, semua tahu. Siapapun kalau masuk kantor pajak, di dalam itu seperti Bagaimana apa? mereka merekrut tenaga kerja? Mereka Karena kan, kita bicara lingkungan kerja nih, sebagai lingkungan kerja di pajak itu kan Mas tadi udah bilang hubungan senior, junior, apa segala macam, jenjang karir. Apa itu nggak dipakai teori-teori membangun, merekrut mereka? itu kan ada sekolah tinggi akuntansi, ada yang namanya perekrutan dari sarjana-sarjana, alumni dari akuntansi, hukum, dan lain sebagainya, Ya, kan ya. gitu kan. Ya, Tapi budaya, kultur yang dibangun di dalam itu sudah luar biasa. Bagaimana mereka bicara tentang target, tentang uang.